Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuddin, NIM saya 0104181020. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah A semester 7. Adapun dosen mata kuliah pada presentasi ini yaitu pada mata kuliah Praktikum Pelayanan Haji dan Umroh, yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu pemberangkatan. Yang pertama, kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke tanah suci, setiap jamaah hendaknya yang pertama menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang B yaitu merawat kebugaran, kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur. Yang C, menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan. Dan menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen, surat-surat panggilan asrama, dan surat-surat lainnya. Yaitu yang selanjutnya melaksanakan sholat sunat safar 2 rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji, setiap jamaah hendaknya A. mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten, Kota saat berangkat ke asrama haji. Yang B. memperbanyak zikir dan doa. Yang C. membawa talbiyah untuk menetapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram, semata-mata sebagai zikir dan syiar. Yang D. menjamak dan mengqashar solat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum solat untuk musafir. Lalu bagian yang ketiga yaitu di asrama haji embarkasi. Yang A. saat datangnya di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan yang pertama mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia kabupaten ataupun kota kepada PPIH embarkasi. Yang kedua, mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Yang ketiga, menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. Yang bagian B, selama ditinggal di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan yang pertama menempati kamar yang telah disediakan, yang kedua mengkonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi, yang ketiga mengikuti pendalaman manasik haji, yang keempat menerima paspor, visa, gelang identitas, dan living cost biaya hidup selama di Saudi Arabia sebesar 1.500 rial Saudi Arabia. Yang kelima, mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa, serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain. Yang keenam, menjaga barang berharga seperti uang, handphone, emas, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang ketujuh, menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedelapan, menerapkan sikap toleran, saling bantu kepada sesama, dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati. Lalu bagian yang C, selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan yang pertama menempati kamar yang telah disediakan. Bagian yang keempat yaitu berangkat menuju bandar embarkasi. Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya yang A, menaiki bus dan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan masing-masing. Yang B, memperhatikan tas tenteng ataupun tas yang selalu dibawa dan tas paspor agar tidak sampai ketinggalan. Yang C, membaca doa ataupun mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Setiap jamaah haji dilarang yang A, membawa
majalah ataupun rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan. Yang B, menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lainnya yang membahayakan jamaah haji. Lalu bagian yang kelima yaitu saat di Bandara Embarkasi. Selama di Bandara Embarkasi, setiap jamaah hendaknya A. turun dari bus dengan tertib dan teratur. Yang B. memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal di dalam bus tersebut. Lalu yang keenam, di pesawat terbang. Selama di dalam pesawat, jamaah hendaknya A. mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin atau pramugara dan pramugari atau petugas kloter. Yang B. menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan oleh awak kabin tersebut. Yang C. menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang. Yang D. memperbanyak zikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang E. memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai ataupun tidak terpeleset saat nanti di kamar mandi. Yang F. melihat petunjuk bila hendak buang air kecil, buang air besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air keran. Bila masih ragu, jangan segan meminta tolong kepada awak kabin ataupun petugas kloter. Yang G. bersuci dengan cara tayamum. Yang H. membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan flush setelah selesai buang air kecil ataupun berair besar. Yang I. menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil dan buang air besar. Dan yang J. memperhatikan ceramah bimbingan dan menonton film manasik haji yang telah disediakan oleh para panitia manasik haji. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, solat di perjalanan. Solat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan qashar. Solat ini merupakan khusuh, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak jamaah haji meninggalkan rumah sampai kembali ke tanah air. Dua solat wajib ini dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Tata cara melaksanakan solat jamak dan qashar. Yang pertama, jamak qashar taqdim. A. Jika jamak qashar dilakukan antara zuhur dan asar, solat dimulai dengan solat zuhur lebih dahulu kemudian solat asar. Jika jamak qashar dilakukan antara maghrib dan isya, maka solat maghrib dahulu kemudian solat isya. Yang B, niat jamak dilaksanakan ketika takbiratul ihram setelah solat pertama dilakukan. Yang C, dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan-amalan kecuali iqamat. Dan D, jika jamak qashar dilakukan antara zuhur dan asar, solat dimulai dengan solat zuhur lebih dulu kemudian solat asar. Jika jamak qashar dilakukan antara maghrib dan isya, solat maghrib didahulukan kemudian solat isya. Yang E, dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingin dengan waktu dan amalan-amalan lainnya. Yang kedua yaitu jamak qashar takhir. Berniat jamak qashar takhir saat waktu zuhur dan maghrib setelah solat pertama tiba. Yang B, pelaksanaan solat tidak harus berurutan di antara kedua solat, misalnya jamak qashar takhir antara solat zuhur dan solat asar dapat dilaksanakan solat zuhur terlebih dahulu, kemudian solat asar sebaliknya juga. Tidak perlu niat jamak pada saat akan melaksanakan solat yang kedua menurut pendapat yang sahih. Tata cara tayamum di pesawat. Tayamum di pesawat dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara sebagai berikut. Ada dua cara. Yang pertama, tayamum dengan satu kali tepukan, yaitu menepuk kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan diusap
diusapkan ke muka, langsung diusapkan kedua tangan mula dari ujung jari sampai ke ujung pergelangan tangan ataupun punggung dan telapak tangan secara merata dan tidak terputus antara usapan muka dengan usapan kedua tangan. Lalu cara yang kedua yaitu tayamum dengan 2 kali tepukan, yaitu menepuk kedua telapak tangan ke dinding pesawat ataupun sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan diusapkan ke muka, kemudian tangan ditepuk kembali ke tempat yang lain dari tepukan pertama, lalu mengusapkan kedua telapak tangan kepada kedua tersebut. Inilah tadi penjelasan saya tentang keberangkatan haji. Maka demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.